Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya saat ini berada di rumah Bapak Kepala Desa Ngebel, dan kita akan mencoba menggali bagaimana saran beliau agar yang namanya Telaga Ngebel yang menjadi salah satu ikon wisata di Kabupaten Ponorogo ke depannya lebih maju, lebih dikenal dan bisa berkembang seperti halnya Telaga Sarangan dan telaga-telaga lain, sehingga telaga ini tidak hanya menjadi ikon wisata, tapi juga menjadi magnet rezeki bagi masyarakat Ponorogo dan sekitarnya. Seperti apa videonya dan bagaimana saran-saran dari Pak Kepala Desa Ngebel? Simak terus video kami di channel ini. Jangan lupa tetap tersenyum, tetap berbahagia, dan selalu semangat dalam menghadapi situasi apapun. Saya saat ini berada di rumahnya Pak Kepala Desa Ngebel. Rumahnya sangat artistik di puncak gunung. Ya, ini dia videonya. Desa Ngebel adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Desa tersebut berada di sekitar 23 km di sebelah timur laut Kota Ponorogo. Di wilayah Desa Ngebel ini terdapat sebuah danau alami yang diberi nama dengan Telaga Ngebel. Dan Desa Ngebel sendiri terletak di kaki Gunung Wilis. Secara kasat mata, menurut reportase kami, Danau Ngebel lebih besar dan lebih eksotis dibandingkan dengan Telaga Sarangan yang ada di Kabupaten Magetan, di mana keliling dari Telaga Ngebel sekitar 5 km dengan suhu antara 20 hingga 26 derajat Celcius. Suhu dingin dan sejuk membuat pengunjung semakin nyaman mengunjungi Telaga Ngebel, sehingga selain reok, Telaga Ngebel merupakan salah satu andalan wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Ponorogo. Pemasok air bagi Telaga Ngebel terdiri dari berbagai sumber. Sumber air yang cukup deras berasal dari Kanal Santen. Selain itu ada sebuah sungai yang mengalir di Telaga Ngebel. Di bagian hulunya terdapat air terjun yang diberi nama dengan air terjun Toyo Marto. Ada 4 desa yang memiliki wilayah bersama Telaga Ngebel, yaitu Desa Ngebel sendiri, kemudian Desa Gondowido, Desa Sang, dan Desa Wakirlor. Namun, hingga saat ini, telaga kebanggaan masyarakat Ponorogo itu belum bisa berkembang dengan baik, bahkan masih kalah dengan jumlah pengunjung di Telaga Sarangan, Kabupaten Magetan. Lalu, bagaimanakah cara memajukan Telaga Ngebel agar lebih ramai dan membawa masyarakatnya lebih sejahtera? Ini adalah saran dari Mujiono, Kepala Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Bicara masalah wisata Ngebel, yang mana memang ini anugerah yang luar biasa bagi masyarakat wilayah Kecamatan Ngebel khususnya dan umumnya Kabupaten Ponorogo untuk mendukung terkait dengan berkembangnya wisata Telaga Ngebel. Memang yang sangat terpenting adalah akses jalan. Ini satu-satunya yang akan mengikat atau menarik orang datang ke Ngebel akan lebih luar biasa kembali. Kami punya akses di telaga ini dari 2 arah, dari arah Madiun dan juga Ponorogo kota sendiri. Ini tentunya 2 akses ini yang harus didahulukan untuk bagaimana Ngebel bisa menjadi sesuatu yang menarik dan wajib dikunjungi oleh setiap wisatawan lokal maupun mancanegara suatu saat. Mungkin yang lain Pak, dari sisi penataan dan lain-lain. Ya, juga tentunya setelah akses ini terbangun tentunya dengan standar jalan wisata, tentunya juga harus UKM-IKM-nya atau masyarakatnya harus tentunya juga dibarengi dengan pemberdayaan. Artinya mereka harus bisa menjadi yang betul-betul pelaku usaha wisata yang bisa ramah, bisa sopan,
bisa juga memberikan rasa kenyamanan bagi setiap pengunjung. Itu ini juga harus ada sinergitas antara pembangunan aksesnya juga pembangunan manusianya atau masyarakatnya itu sendiri. Untuk peraturan sendiri, harapan jenengan selaku pemangku wilayah untuk peraturan penataan. Oh iya, terima kasih. Memang betul, tentunya juga harus ketiga-tiganya. Jadi akses untuk bisa menarik orang masuk ke wilayah Telaga Ngebel, satu, keduanya masyarakatnya atau pelaku usahanya harus betul-betul sudah mulai ditata juga, termasuk tata ruang telaga yang saat ini memang menurut kami belum ada peraturan terkait dengan penataan dari pelaku-pelaku usaha wisata, karena masih sifatnya mereka masih menempati beberapa tempat yang sampai saat ini belum ada cantolan hukumnya terkait mereka menempati usahanya itu. Jadi ini menjadi sesuatu yang seharusnya bagi kami adalah wajib. Jadi tata ruang dari pemerintah Kabupaten Ponorogo harus juga ada di dalam kegiatan wisata Telaga Ngebel ini. Pak, ini kan yang membedakan antara Telaga Ngebel dengan Sarangan itu kan ada akses di Sarangan. Iya. Mungkin ada usulan, Pak, di Telaga Ngebel seperti apa? Iya. Kalau kita melihat perencanaan dari, tentunya ini adalah setahu kami dari pusat juga ada rencana untuk Jalan Lingkar Wilis. Ini juga tentunya suatu keharusan Kabupaten Ponorogo untuk segera mewujudkan itu, karena di saat ini Telaga Ngebel ini masih termasuk tempat wisata yang masih buntu, belum bisa tembus ke wilayah lain, walaupun sudah ada akses ke Nganjuk ya, tapi kan belum sesuai dengan standar akses wisata, artinya standar jalan yang untuk wisata ini. Dan juga ada beberapa objek yang dikelola oleh persorangan, juga ada yang dikelola oleh BUMDes. Ini tentunya pendukung dari wisata Telaga Ngebel juga harus diperhatikan, karena akan menjadi ramai manakala Ngebel ini banyak tujuan selain telaga itu sendiri. Untuk harapannya selaku pemangku wilayah kepada pemerintah daerah, harapannya seperti apa? Tentunya harapan kami adalah sinergitas antara pemerintah desa yang dalam hal ini adalah paling bawah sendiri dengan pemangku di kabupaten, pemerintahan kabupaten untuk mewujudkan, dan kami insya Allah juga akan membantu terkait dengan pengembangan potensi wisata yang ada di Telaga Ngebel ini, karena juga menjadi bagian dari penghidupan masyarakat. Ini yang tidak kalah penting, bahwa adanya telaga ini juga menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi masyarakat kami, yang mana mereka juga ada ketergantungan di objek wisata Telaga Ngebel ini. Mungkin terkait event, Mbak, mungkin ada usulan. Oh iya, di Telaga Ngebel. Kalau event, saya kira itu juga sangat penting, karena sekali lagi wisata itu yang dijual adalah rangkaian kegiatan, bukan hanya satu kegiatan objek saja, tapi ada rutinitas kegiatan yang tentunya ini menjadi daya tarik bagi pengunjung bahkan mancanegara. Kan wisatawan asing itu akan lebih tertarik kembali manakala ada event tahunan atau event bulanan semisal, itu akan menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan mancanegara, atau bahkan bisa dikenal di lebih luas lagi. Kalau event tahunan mungkin ini, Pak, larung sesaji ya yang. Kalau larung sesaji itu sudah menjadi tradisi masyarakat kami, artinya karena ini hajat niat masyarakat sewilayah Kecamatan Ngebel, itu pasti kami laksanakan, walaupun karena pada waktu saat ini walaupun pandemi itu juga masih kita laksanakan walaupun terbatasi karena pandemi itu tadi.